Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir di kelas IoT, yaitu Smart Home berbasis IoT. Nah, di sini saya akan menyebutkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Ardi Rahman Hakim dengan NPM 19049, terus ada Rio Prima dengan NPM 19051, terus ada Faisal Faris Ajis dengan NPM 19060. Selanjutnya ada Haris Rifki Fabrijanto dengan NPM 19064. Selanjutnya ada Muhammad Fahri Azizi 19080, dan terakhir ada Selvi Arfianti 19095. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari proyek ini. Yang pertama itu dari tegangan sumber terlebih dahulu 220 volt yang terhubung ke listrik 220 volt. Dan ini adaptor untuk sumber dari microcontroller Wemos-nya. Bisa kita lihat bersama. Nah, ini semua sudah terintegrasi satu papan sirkuit microcontroller Wemos D1R1, yang dimana si output ini terhubung semua gitu di microcontrollernya. Outputnya sendiri itu ada lampu 5 watt, yaitu untuk ruang tamu dan kamar tidur. Terusnya ada teras, dan output selanjutnya ada garasi yang menggunakan servo. Terusnya, nah di sini ada semacam kayak prototype TV gitu. Kita buat dari LCD 16x2 itu sih. Terusnya ada gerbang yang kita buat menggunakan servo juga. Selanjutnya kita akan langsung coba saja kita implementasikan menggunakan aplikasi yang telah kami buat. Bisa kita lihat. Pertama klik ini. Nah, ini tampilan awalnya namanya splash screen. Nah, ini ada menu kontrol dan menu monitoring, yang dimana menu kontrol ini untuk mengendalikan atau meng-on-off-kan si outputnya. Ada lampu ruang tamu, ada lampu kamar tidur, ada TV smart home, ada garasi rumah, dan gerbang depan, dan monitoring. Nah, selanjutnya ada menu monitoring, yaitu ada temperatur, kelembapan, kebocoran gas, dan deteksi gerakan. Jadi si temperatur ini menggunakan DHT11, yaitu suhu satuannya derajat Celcius, dan kelembapan ini menggunakan DHT11 juga, dan kebocoran gas ini menggunakan MQ5, yang dimana satuannya ppm. Terus ada monitoring deteksi gerakan. Jadi ini menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi gerakannya, untuk ada orang atau tidak di luar rumah, seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan mensimulasikan proyek yang telah kami buat. Di menu kontrol terlebih dahulu itu ada lampu ruang tamu. Kalau kita pencet on, lampu ruang tamu akan menyala. Agak sedikit delay karena beberapa faktor. Yang pertama, kendala jaringan internet, dan yang kedua kabel-kabel yang kurang rapih gitu. Terus selanjutnya kita akan mematikan terlebih dahulu untuk lampu ruang tamunya. Nah, itu akan mati. Selanjutnya ada lampu kamar tidur. Saya akan pencet on. Nah, di sini akan terjadi delay karena beberapa faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah menyala, coba kita pencet tombol off kembali. Lampu akan mati. Selanjutnya ada TV smart home. Kita akan pencet on. TV akan menyala, tapi delay. Nah, seperti itu. Kita pencet off kembali. Seperti biasa, delay. Nah, bisa kita lihat langsung mati. Karena ya faktor gitulah delaynya. Karena yang tadi saya sebutkan, ada beberapa faktor. Yang pertama jaringan internet, terus yang kedua mungkin ada di kabel ya, karena berantakan. Terus selanjutnya ada garasi rumah. Kalau kita pencet on, garasi akan menyala. Delay kembali. Nah, seperti itu contohnya. Dan kami akan off-kan kembali.
Seperti itu. Selanjutnya ada gerbang depan. Kalau kita pencet on, dia akan menyala. Seperti itu. Kita pencet off, gerbang akan tertutup. Seperti biasa delay. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki mode monitoring atau mode monitoring. Di mode monitoring ini ada monitoring temperatur atau suhu, terusnya ada kelembapan, ada kebocoran gas dan deteksi gerakan. Nah, untuk temperatur dan kelembapan sendiri itu menggunakan sensor DHT11. Nah, bisa kita lihat bersama. Suhu yang termonitoring itu 30,2 derajat Celcius dan kelembapannya 77%. Nah, selanjutnya kita memasuki monitoring kebocoran gas. Yang bisa kita lihat bersama di layar. Nah, kebocoran gas ini menggunakan sensor MQ5 yang dimana satuan itu sendiri itu ppm. Nah, kalau kita coba di sini, nah ppm-nya akan menambah dari 295 akan menjadi 317 dan seterusnya. Kalau kita coba terus akan menaik menjadi 870. Bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, deteksi selanjutnya ada deteksi gerakan yang menggunakan sensor PIR. Nah, kita bisa lihat. Kalau misalkan dia tidak ada orang atau tidak ada objek yang tidak terdeteksi, maka lampu akan menyala, lampu teras akan menyala. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Inilah prototipe smart home yang telah kami buat. Yang dimana ada beberapa output, lampu 5 watt, terusnya ada servo, terusnya ada LCD, terusnya untuk input ada 3, DHT11, MQ5, dan sensor PIR. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.